Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Anies Baswedan dan juga Mas Romahur Murzi dan Pak Azumardi Azra. Pak Azumardi, ini kalau kita bicara soal Pilpres, tentunya kan masyarakat bukan hanya sekedar diberikan jargon, tapi juga masyarakat pengen apa namanya, tahu apa sih yang pengen dilakukan sama pasangan-pasangan ini gitu. Nah, kadangkala untuk lebih apa namanya, selain menyampaikan visi misi yang kadang-kadang mungkin agak membosankan bagi masyarakat, digunakanlah hal-hal yang ya ayat-ayat yang menarik sebetulnya. Ya, karena itu dianggap lebih efektif ya, walaupun seperti yang tadi saya katakan ya pengaruhnya mungkin tidak terlalu signifikan karena masyarakat kita itu juga cukup kritis juga. Seperti tadi yang saya ceritakan Mas Romi, saya tadi di taksi saya tanya sama sopir taksi mengenai soal Pilpres ini, dia menjawab dengan fasih itu. Masing-masing kandidat itu, kedua pasang itu bisa dia menjelaskan logika kenapa dia memilih yang ini, tidak memilih yang itu bisa dia menjelaskan. Saya kaget juga itu, dan sering begitu di hotel-hotel saya tanya sama janitor atau tukang bersih itu, ya begitu juga itu. Jadi oleh karena itu isu hal-hal seperti itu, simbolisme agama seperti itu, mungkin penggunaan istilah-istilah agama dalam itu tidak terlalu menarik gitu. Jadi mereka akan lihat ini apa kalau yang tidak terlalu menarik, kenapa masih dipakai menurut Anda? Ya karena itu dah dianggap lebih cepat, bisa lebih efektif mungkin diasumsikan. Karena ini menyangkut mungkin soal akidah ya, dan asumsinya adalah kalau soal akidah maka kemudian orang bisa berbalik meninggalkan calon tertentu. Apa iya seperti itu Mas Roy? Kalau Pileg kemarin tidak mengkonfirmasi itu. Justru Pileg mengkonfirmasi efektivitas penggunaan simbol-simbol agama karena buktinya semua partai Islam naik kan gitu. Jadi memang penggunaan simbol agama itu jadi begini ya. Hukum dan juga selera masyarakat itu kan berubah seiring dengan berubahnya zaman. Ya, taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Jadi hukum itu berubah dengan perubahan zaman begitu. Karenanya memang apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Azumardi, saya membenarkannya, tetapi bergantung kepada segmennya. Kalau Anda berbicara di jamaah pengajian, di jamaah thariqah misalnya, simbol agama menjadi sangat penting begitu. Tetapi kalau Anda berbicara dengan masyarakat awam, ya nggak perlu bawa simbol-simbol agama. Sehingga setiap nabi itu diturunkan dengan lisani qaumihi. Jadi dengan bahasa kaumnya. Sehingga pandai-pandailah juru debat, para jurkam, itu menggunakan bahasa kaumnya sesuai dengan audiens di mana dia berada. Jangan menggunakan bahasa intelektual, bahasa perguruan tinggi di pasar. Kalau menurut Anda menggunakan istilah-istilah kutipan-kutipan hadis atau istilah-istilah agama dalam media sosial atau dalam lingkup yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang tidak tersegmented, bagaimana menurut Anda? Apakah itu tepat? Tidak terlalu tepat, karena memang kecuali kalau memang tujuan kampanyenya itu kepada kelompok media sosial tertentu. Tetapi kalau kemudian itu dimaksudkan untuk broadband, maka menjadi tidak tepat. Itulah kenapa kemudian hal-hal yang terkait dengan agama dan simbol-simbol yang digunakannya sebaiknya digunakan pada forum-forum terbatas yang memang komunitas tersebut biasa menggunakan itu. Dan kita tahu persis bahwa komunitas-komunitas ini jauh lebih sedikit, bukan jauh lebih sedikit, ya lebih sedikit lah begitu dibandingkan dengan komunitas yang tidak menggunakan simbol itu. Jadi efektivitas ini sekali lagi akan bergantung kepada jamaah, kepada konstituen. Nah, kenapa kemudian katakanlah misalnya di kampanye Prabowo Hatta banyak munculkan simbol-simbol seperti itu karena memang dari 6 partai pendukung, 4 itu partai berbasis Islam, bahkan 2 partai berasas Islam, P3 dan PBB begitu, sehingga dengan modal dasar kita yang mencapai 52% kursi, kalau kita bisa meyakinkan pendukung kita masing-masing saja 100%, maka Prabowo Hatta ini kemungkinan kemenangannya lebih besar. Itulah sebenarnya yang sedang dicoba dilakukan. Hanya kemudian replikasi dan reproduksinya dilakukan oleh seperti Berita Satu TV, sehingga kemudian tersebar kemana-mana. Padahal maksudnya ya hanya di forum itu. Misalnya ketika tadi ditanyakan tentang ketampanan yang merupakan turunan dari pemaknaan terhadap hadis Nabi misalnya. Itu disampaikan Pak Anies Mata tadi malam, karena saya yang menjadi moderator begitu di dalam forum itu. Tetapi kemudian kenapa bisa beredar kemana-mana? Kan tidak ada maksud Pak Anies. Dia hanya mengatakan kepada seluruh ketua tingkat provinsi dari 6 partai politik dan 292 caleg terpilih kita untuk memberikan keyakinan, motivasi, kekuatan bahwa calon yang kita pilih ini adalah calon yang dari sisi ciri-ciri yang diturunkan dalam hadis-hadis yang kita maknai itu sesuai. Begitu. Tapi kemudian beredar, ya tentu bukan salah dari
yang menyampaikan. Tapi diketahui bahwa di situ juga ada wartawan yang meliput acara itu. Acara itu tertutup, ya. Tetapi ketika kemudian direplikasi dan sebagai sebuah upaya untuk agitasi, sah-sah saja mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus tegas, seorang pemimpin harus berwawasan, seorang pemimpin harus pandai. Kan kemudian tidak bisa kita secara defensif mengatakan pemimpin itu boleh kelemak-kelemak, leta-lete kalau dari bahasa Jawanya, kemudian tidak punya pendirian, misalnya itu kan jadi kacau. Karena tidak merepresentasikan sebuah wibawa, ketegasan, wawasan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Baik, Mas Anies tanggapannya soal ini? Ya, dengan suasana seperti sekarang, sangat sulit sekali kita berbicara hanya dalam forum terbatas. Jadi kita harus selalu siap untuk melihat pesan yang dikirimkan itu didengar, diinterpretasikan oleh masyarakat yang luas. Jadi di sini makanya diperlukan kebijakan. Jadi kemampuan untuk bisa mengirimkan pesan yang tidak kemudian diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Karena seperti saya katakan tadi, Indonesia tidak sedang krisis pemimpin tampan, kita sedang krisis pemimpin berintegritas. Kita sedang membutuhkan orang yang jujur, orang yang track recordnya bersih, orang yang bisa mengambil keputusan, orang yang bisa diandalkan untuk dipercaya oleh masyarakat. Karena hari ini kita sedang mengalami krisis kepercayaan kepada kepemimpinan. Jadi kita membutuhkan pemimpin yang dipercaya. Dan ketika dia harus mengambil keputusan, dia tidak ada keraguan karena tidak ada cacat dalam track record perjalanan karirnya. Nah, ini yang harus ditonjolkan. Jadi pesan-pesan positif, pesan-pesan konstruktif yang bisa dipahami oleh masyarakat luas dan tidak menimbulkan multi interpretasi. Ini memang masalah yang akan muncul karena kita memiliki sosial media yang sangat aktif. Indonesia dan seluruh dunia mengalami itu. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan sampai pesan-pesan yang dimunculkan di dalam sebuah forum menyebar lalu menjadi pesan yang bisa berbalik. Dan itu artinya apa? Artinya mereka yang terlibat dalam proses politik ini harus bijaksana, mengirimkan pesan dengan kesadaran bahwa ini bisa didengar oleh siapa saja, di mana saja. Baik, Pak Azumardi, ini kalau kita bicara sebetulnya yang saya khawatirkan sebetulnya Mas Romi, ketika banyak dalam Pilpres ini ya orang menggunakan kutipan-kutipan agama, simbol-simbol agama, nanti presiden dan wakil presidennya itu adalah presiden dan wakil presiden agama tertentu. Sebetulnya itu yang saya khawatirkan. Bagaimana Pak Azumardi melihat itu? Ya, memang kesan itu muncul ya, seperti juga diakui oleh Mas Romi tadi. Jadi dari berapa itu pendukung pasangan Prabowo? 4 parpol berbasis agama. 6 itu 4 parpol berbasiskan agama. Walaupun tentu saja P3 ini partainya Mas Romi ini kan memang berasas Islam. Tapi PAN adalah berbasis masa Muslim. Walaupun asasnya Pancasila, tapi juga ada PKS dan PBB yang itu berasas Islam begitu ya. Jadi kesan itu akan ada gitu, seperti itu, dan saya kira saya nggak tahu kecenderungan dari Pak Prabowo sendiri apakah akan terseret ke dalam arus itu begitu, ataukah dia akan tegar dengan visi Gerindranya yang lebih menekankan visi katakanlah pluralitas itu, gitu ya? Apakah dia cukup tegar dalam menghadapi itu, tekanan-tekanan dari nanti ya, kalau menang gitu. Saya nggak tahu. Bagaimana Mas Roy? Ya, kalau Pak Prabowo biarlah apa adanya, Pak Hatta biarlah apa adanya, dan masing-masing juru kampanye berbicara dengan bahasa kaumnya kepada konstituennya. Jadi pada prinsipnya yang perlu kita lakukan di dalam proses kampanye ke depan di antara dua pasangan ini dan para juru kampanyenya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan kelebihan dan akan kelemahan, karena setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Tinggal dari sekian banyak itu mana yang nilai lebihnya itu lebih tinggi dan mana nilai lemahnya yang lebih rendah, begitu. Kenapa? Karena kita akan mempercayakan nasib 250 juta anggota warga bangsa ini kepada mereka selama 5 tahun ke depan.
Dan yang kedua, soal menggunakan simbol agama, menggunakan simbol-simbol intelektualitas, itu kan hanya sekedar community approach aja. Itu adalah pendekatan komunitas yang memang sah digunakan dalam kampanye dengan cara apapun. Selama tidak melanggar aturan. Selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, Anda mau gunakan cara apapun silahkan. Yang penting memberikan pendidikan politik yang positif untuk demokrasi kita. Baik, Mas Romi dan juga Pak Zumardi dan Mas Anies Baswedan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Pak Zumardi, terima kasih banyak.